Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini, marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat wassalam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kenikmatan. Salawat wassalam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga kita dan keturunan kita sebagai umat Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita masuk ke dalam bab yang ke-14, yaitu manusia, sains dan teknologi dalam mata kuliah ilmu budaya dasar ataupun IBD. Dalam pertemuan kali ini kita bahas tentang manusia, yang kedua sains, yang ketiga teknologi, yang keempat seni. Dalam topik yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, juga dibekali dengan kemampuan akalnya. Manusia dengan kemampuan akal mampu menciptakan berbagai macam kebudayaan ataupun peradaban. Iptek adalah salah satu contoh dari hasil olah pikiran atau akal yang dibuat manusia dan kemudian disebut sebagai kebudayaan. Dengan kemajuan iptek yang sangat pesat memberikan beberapa kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun meskipun ada beberapa kemudahan, ada manfaat yang diperoleh, iptek juga membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Topik yang kedua yaitu sains. Menurut ahli P. Medawar, sains adalah dalam istilah bahasa Inggris berarti science. Berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dalam bahasa Inggris itu science, kalau dalam bahasa Latin itu scientia, artinya ilmu pengetahuan. Dan pengertian ilmu pengetahuan adalah sebagai istilah filsafat yang tidak sederhana dan mudah dipahami secara umum karena memiliki bermacam-macam pandangan serta teori yang melingkupi makna pengetahuan tersebut. Di antaranya, pandangan Aristoteles yang berpandangan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan menurut Bacon dan David Hume, pengetahuan artinya sebagai pengalaman indera dan batin. Tetapi tidak semua ilmu boleh dikatakan sains. Saya ulangi lagi, tetapi tidak semua ilmu boleh dikatakan sains. Mari kita lebih masuk ke dalam sains lagi, yaitu sains ilmu pengetahuan ataupun sains yang sesungguhnya adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya dan dikembangkan secara bersistem dengan kaidah-kaidah tertentu berdasarkan kebenaran atau kenyataan yang ada, sehingga pengetahuan yang dipedomani tersebut bisa dipercayai melalui percobaan secara teoritik. Kemudian kita masuk ke dalam hakikat dan makna sains itu sendiri.
Ada 7 unsur pokok kebudayaan, yaitu peralatan hidup ataupun teknologi, sistem mata pencaharian yaitu ekonomi, sistem kemasyarakatan yaitu organisasi sosial, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan yaitu religi. Kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu iptek. Teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Dalam kata Yunani kuno, tekne berarti seni kerajinan. Dari kata tekne kemudian lahirlah perkataan teknikos yang berarti orang yang memiliki keahlian tertentu. Dengan perkembangan keterampilan tersebut menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola, langkah, dan metode yang pasti. Sehingga keterampilan tersebut menjadi teknik. Secara umum, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ini teknologi. Kemudian perkembangan sains, teknologi, dan seni. Kemudian perkembangan dunia iptek ataupun ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan teknologi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotik telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukan formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas. Iptek termasuk bagian dari unsur-unsur pokok kebudayaan universal. Iptek akan dijumpai pada setiap kehidupan masyarakat manusia, baik yang maju, yang sedang berkembang, sampai masyarakat peradabannya yang masih sederhana. Pada zaman prasejarah, unsur universal tersebut terlihat. Kemudian fungsi utama ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek, sarana bagi kehidupan, yaitu untuk membantu agar aktivitas kehidupan manusia menjadi lebih mudah, lancar, efisien, efektif, sehingga lebih menjadi bermakna dan produktif. Dalam ilmu antropologi, istilah atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi sering dipakai untuk merujuk pada keterkaitan antara manusia, lingkungan, dan dalam berbagai interaksi menghadapi lingkungannya, manusia mau tidak mau akan berusaha menggunakan sarana-sarana berupa pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan peralatan untuk membantu kehidupan. Iptek bagi manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan taraf hidup ataupun kehidupan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan merupakan usaha manusia untuk memahami gejala fakta alam, lalu melestarikan pengetahuan tersebut secara konsepsional dan sistematis. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu jawaban sistematis atas kata atau pertanyaan mengapa. Teknologi adalah jawaban praktis dari pertanyaan bagaimana. Dengan teknologi, manusia dapat memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Teknologi juga merupakan usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Yang terakhir ataupun yang keempat, seni. Mari kita bahas tentang seni. Menurut Johannes Wall, seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus
Bahasa Indonesia seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahan, dan lain-lain. Seni dapat berupa seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Menurut bahasa, seni berarti indah, tetapi menurut istilah, seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran rasa keindahan, pemikiran, kesenangan, atau lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktiviti. Wujud dari lahirnya suatu karya seni adalah dari ide-ide para seniman yang berlandaskan daya imajinasi, pengetahuan, pendidikan, dan inspirasi serta tenaga seniman itu sendiri. Karya seni dapat dituangkan dalam bentuk garis, warna, gerak, bunyi, kata-kata, bahasa, dan rupa bentuk yang bersifat kreatif dan imajinatif dari suatu kemahiran. Seni adalah sebagai proses kegiatan manusia dalam menciptakan benda-benda yang bernilai estetik. Dengan sentuhan seni, teknologi hasil karya ilmu pengetahuan manusia tidak hanya sekedar menjadi alat tetapi juga menjadi ilmu. Oke, ini kita beralih ke dalam dampak penyalahgunaan iptek pada kemanusiaan, pada kehidupan. Manusia dapat berpotensi akalnya telah diberi kebebasan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dengan potensinya, manusia dapat menggali dan mengembangkan rahasia alam semesta ini. Maka lahirlah yang disebut iptek. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Pengaruh iptek menyangkut pola pikir, pola kerja, pola hidup, maupun pola tingkah laku. Semestinya semakin tinggi penguasaan iptek, manusia semakin kritis, semakin disiplin dalam bekerja, dan semakin efisien dalam bertindak. Tetapi kenyataan banyak manusia semakin terbuai dengan semua fasilitas dan produk yang dihasilkan oleh iptek. Pengaruh iptek menyangkut pola pikir, pola kerja, pola hidup maupun tingkah lakunya. Itu sudah kita bahas tadi. Dalam kehidupan modern, hampir tidak ada orang yang hidup tanpa menggunakan jasa iptek. Dalam kemajuan iptek adalah kemudahan dalam beraktivitas. Dampak negatif kemajuan iptek, masyarakat semakin terbuai, tak sadar dirinya berada dalam situasi pada pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Perubahan kehidupan masyarakat dari dampak kemajuan iptek, yaitu perubahan pada bidang intelektual, perubahan pada organisasi sosial yang berubah, pola kehidupan politik, kemudian perubahan-perubahan terhadap tata nilai dan tata lingkungannya, perubahan-perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Kemudian problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Rendahnya kemampuan nasional menghadapi perkembangan global, dan rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada lemahnya strategi iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM ataupun sumber daya manusia dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Kemudian belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Belum optimalnya iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Masih lamanya peran iptek dalam mengantisipasi dan menanggulangi.
Sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang bab ke-14 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah semesta. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.